Hidup di negara yang lebih dari 96% lahannya adalah gurun, 95 juta penduduk Mesir praktis terperangkap di sepanjang Sungai Nil selama ribuan tahun. Kini, mereka mulai membebaskan diri dari keterbatasan tersebut dengan melaksanakan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh negara modern manapun, membangun sungai buatan manusia yang megah melintasi gurun. Puluhan juta liter air dipompa dari Sungai Nil dan didorong melalui stasiun pemompaan raksasa, mengalir melalui kanal beton yang begitu lebar hingga tampak seperti sungai nyata. Semua ini dilakukan untuk menyeberangi gurun yang luas lebih dari 45 juta hektar, dengan tujuan menghidupkan lahan yang belum pernah ditanami sebelumnya. Namun, bagaimana tepatnya delta Sungai Baru ini direncanakan, dibangun, dan dioperasikan di salah satu lingkungan terkeras di bumi? Mari kita eksplorasi bersama. Ketika orang membayangkan Mesir, mereka sering terpaku pada piramida dan monumen megah dari masa lalu. Ironisnya, sedikit yang menyadari kenyataan pahit yang dihadapi negara ini, yang kini memiliki lebih dari 110 juta jiwa. Hampir seluruh penduduknya terpusat di jalur sempit di sepanjang Sungai Nil, yang hanya mencakup kurang dari 5% dari total luas negara. Selebihnya, hampir seluruhnya tertutupi oleh gurun Sahara yang luas. Dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, lahan pertanian semakin menipis, dan Mesir dihadapkan pada pertanyaan yang krusial. Bagaimana cara membawa air dari Sungai Nil yang begitu vital melintasi gurun agar dapat menciptakan ruang baru untuk kehidupan dan pertanian? Pada tahun 2021, pemerintah Mesir meluncurkan solusi yang belum pernah ada sebelumnya, Proyek Delta Baru. Rencana ambisius ini melibatkan investasi lebih dari 10 miliar dolar AS, mencakup pembangunan ratusan kilometer kanal buatan dan infrastruktur air yang dilengkapi dengan stasiun pemompaan raksasa, kanal utama sepanjang lebih dari 170 km yang membentang di gurun, serta saluran distribusi sekunder, pipa bawah tanah, waduk, dan sistem manajemen air cerdas, lengkap dengan sensor dan pemantauan satelit. Namun, tujuan proyek ini tidak hanya mengalirkan air untuk pertanian, melainkan juga menciptakan delta baru, mendistribusikan kembali populasi, dan menjamin ketahanan pangan jangka panjang untuk abad ke-21 dengan mendorong kehidupan jauh ke dalam pasir putih gurun Sahara. Langkah pertama proyek Delta Baru dimulai pada tahun 2021, saat pembangunan resmi sungai buatan sepanjang 114 km dimulai, dirancang untuk mengalirkan air dari hilir Sungai Nil melintasi gurun Arab. Mengingat skala proyek yang sangat besar, pemerintah Mesir mengerahkan lebih dari 12.000 pekerja, serta ratusan truk berat, ekskavator, dan bulldozer yang beroperasi hampir tanpa henti di lokasi proyek. Selama fase puncak konstruksi, konvoi panjang mesin bergerak di tengah gurun, beroperasi hampir 24/7 untuk memenuhi jadwal. Seluruh zona konstruksi diorganisasi layaknya lokasi kerja mega, dengan rute transportasi, titik pengisian bahan bakar, dan operasi pemeliharaan yang dikoordinasikan dengan cermat. Konstruksi ini berlangsung di atas pasir yang terus bergeser. Ratusan bulldozer dikerahkan untuk meratakan bukit pasir, memangkas punggungan tinggi, dan mendistribusikan kembali pasir ke daerah yang lebih rendah. Tujuannya adalah menciptakan permukaan yang rata dan stabil, cukup kuat untuk menopang mesin konstruksi berat tanpa resiko penurunan tanah. Setiap bagian tanah diratakan dengan cermat di bawah pengawasan ketat, di mana insinyur survei terus-menerus memeriksa ketinggian dan kemiringan untuk memastikan keseragaman sepanjang ratusan kilometer gurun terbuka. Sistem konveyor membuang kelebihan pasir dari zona kerja, sementara pemadat dengan lembut memadatkan lapisan permukaan, membentuk fondasi yang dapat diandalkan. Setelah lebih dari 2 bulan, ratusan ekskavator dan truk bekerja untuk membentuk dasar sungai buatan. Sungai tersebut dirancang dengan penampang melintang berbentuk U yang lebar, memiliki dasar saluran sekitar 150 kaki dan kedalaman rata-rata 23 kaki, sehingga memungkinkan air mengalir secara alami tanpa memerlukan pemompaan tambahan. Setiap hari, sekitar 70.000 ton pasir dan tanah dipindahkan dari gurun di sepanjang koridor konstruksi sungai buatan Nu Delta, yang membentang hampir 250 mil dari hilir Sungai Nil menuju dataran pertanian baru. Lebih dari 1.200 insinyur, operator, dan pekerja bekerja keras secara bergiliran, menahan suhu siang yang seringkali melebihi 115 derajat Fahrenheit di bawah terik matahari gurun. Proyek Delta Baru bukan hanya soal pembangunan infrastruktur,
Ini adalah langkah berani menuju masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi Mesir. Kemiringan sepanjang rute penggalian dikendalikan dengan sangat presisi, mencapai rasio 1 inci per 100 kaki, dan toleransi yang hampir mustahil bagi struktur yang membentang ratusan mil. Tim survei secara terus-menerus memeriksa ketinggian menggunakan peralatan perataan laser setiap 160 kaki, memastikan bahwa dasar sungai tetap lurus dan seragam di sepanjang jalur tersebut. Sebagian besar pasir yang digali tidak dibuang, melainkan digunakan kembali untuk membangun tanggul di sepanjang kedua sisi sungai yang memiliki ketinggian antara 10 hingga 16 kaki. Di daerah yang lebih tinggi, bulldozer dengan hati-hati memotong tanah lapis demi lapis. Sementara di zona yang lebih rendah, truk bekerja tanpa henti, mengirimkan material penguat sampai ketinggian yang direncanakan tercapai. Di bagian-bagian dengan kondisi tanah yang kurang stabil, insinyur menggunakan teknik pengeboran untuk membuat tiang pasir berdiameter 16 inci hingga kedalaman 20 hingga 25 kaki. Tiang ini berfungsi untuk menahan atau menstabilkan tanah dengan mencampurkan semen dan tanah liat, sehingga dapat mencegah penurunan tanah di masa depan. Di bawah terik matahari dan angin gurun yang berdebu, konvoi panjang kendaraan dan mesin bergerak dalam formasi yang teratur, beroperasi tanpa henti. Fase pengerjaan tanah ini berlangsung selama berbulan-bulan di gurun barat Mesir, di mana tantangannya bukan hanya panas dan kekeringan yang ekstrim, tetapi juga sifat pasir gurun yang dapat dengan cepat menyerap dan mengalirkan air. Oleh karena itu, tahap selanjutnya, pelapisan dan kedap air, dianggap sebagai salah satu fase paling krusial dari keseluruhan proyek Delta Baru. Pertama, dasar sungai dan lereng samping dibasahi, diratakan, dan ditutupi dengan lapisan pasir halus setebal sekitar 2 inci untuk menciptakan permukaan yang stabil. Selanjutnya, lempengan beton setebal 4 hingga 5 inci dicor dalam beberapa bagian berukuran 16 kaki x 10 kaki, dengan sambungan ekspansi yang disisipkan di antara setiap segmen. Sambungan ini disegel menggunakan bitumen panas untuk mencegah kebocoran, serta memungkinkan beton mengembang saat terjadi perubahan suhu yang ekstrim di gurun Mesir. Pada area dengan kondisi tanah yang lemah, sebuah membran kedap air HDPE tambahan dipasang di bawah beton, ditambatkan dengan pin baja, dan dilindungi oleh lapisan pasir untuk meningkatkan daya tahan jangka panjang. Secara keseluruhan, lebih dari 124 km sungai buatan dilapisi dengan beton, menjadikannya sebagai salah satu sistem kedap air terbesar yang pernah dibangun di Mesir dan Afrika Utara. Di sepanjang tepi sungai, para insinyur menanam rumput vetiver dan tanaman tahan kekeringan lainnya untuk menstabilkan lereng dan mengurangi jumlah pasir yang terbawa angin ke dalam saluran. Dari udara, sungai ini kini tampak seperti pita perak terang yang membelah lautan pasir keemasan, menandakan sebuah inovasi monumental. Setelah dasar kanal utama sepenuhnya digali dan ketinggiannya distabilkan, langkah berikutnya adalah membangun waduk pengatur perantara untuk memperlambat dan mengendalikan aliran. Area waduk pertama dibentuk dengan menggali tanah mentah secara bertahap, menciptakan cekungan yang luas dengan lereng sisi yang landai untuk memastikan kapasitas penyimpanan yang optimal dan stabilitas tanah di kondisi gurun. Rata-rata, setiap waduk mencakup sekitar 2 hektar yang setara dengan hampir 3 lapangan sepak bola standar. Cukup besar untuk menyerap dan menyeimbangkan fluktuasi aliran yang berasal dari kanal utama. Dengan proyek ambisius ini, Mesir tidak hanya membangun infrastruktur yang diperlukan untuk pertanian, tetapi juga memberi harapan baru bagi jutaan penduduknya, mengubah gurun yang gersang menjadi lahan yang subur dan produktif. Seluruh dasar waduk dipadatkan dengan cermat, kemudian dilapisi dengan material kedap air seperti HDPE atau bitumen untuk mencegah rembesan dan penurunan tanah. Di atas lapisan ini, panel-panel beton besar dipasang atau dicor di tempat, membentuk permukaan yang tahan lama, mampu menahan beban, dan tahan terhadap erosi jangka panjang. Setiap sambungan panel disegel dengan teliti untuk memastikan waduk beroperasi dengan andal selama beberapa dekade ke depan. Setelah tahap tersebut, struktur kontrol masuk dan keluar dibangun untuk memungkinkan pengaturan ketinggian air yang tepat, serta distribusi aliran ke kanal atau pipa hilir. Selanjutnya,
Lereng tanggul di sekitar waduk diperkuat dan diselesaikan, mengubah waduk pengatur ini menjadi penyangga hidrolik yang melindungi keseluruhan sistem pengangkutan air. Fase berikutnya adalah pembangunan bendungan pengontrol air. Proses dimulai dengan penggalian pondasi yang dalam dan pembentukan dasar hingga mencapai ketinggian desain yang tepat, memastikan kapasitas daya dukung yang memadai di atas tanah berpasir gurun. Baja tulangan yang padat dipasang dalam segmen-segmen terpisah, membentuk kerangka struktural untuk badan beton masif di atasnya. Bekasting dan perancah kemudian dirakit sepenuhnya, memungkinkan pembentukan dinding, balok, dan plat beton besar secara presisi. Beton dicor secara terus-menerus menggunakan pompa jangkauan panjang, dilapisi secara merata, sembari meminimalkan sambungan konstruksi. Selama proses pengecoran, ketinggian dan kerataan permukaan dipantau secara ketat untuk memastikan aliran air di masa mendatang tidak akan menyebabkan erosi lokal. Setelah beton mencapai kekuatan yang dibutuhkan, bekasting dilepas, memperlihatkan struktur kontrol beton yang telah selesai. Ketika struktur beton bendungan kontrol berpintu mencapai kekuatan desainnya, langkah selanjutnya adalah pemasangan sambungan pengatur air di setiap saluran pembuangan. Bagian pipa baja berdiameter besar diangkat dengan tepat ke dalam posisinya dan disejajarkan secara koaksial dengan lubang yang telah dibentuk sebelumnya dalam struktur beton. Flensa pipa ditekan ke pelat dasar baja yang tertanam, kemudian diamankan menggunakan baut berkekuatan tinggi untuk memastikan stabilitas jangka panjang dan kinerja kedap air. Selama proses pengencangan baut, tim teknik dengan cermat mengontrol dan menyeimbangkan gaya penjepit di seluruh keliling, mencegah ketidaksejajaran dan tegangan lokal. Seluruh sambungan kemudian diperiksa untuk integritas, akurasi ketinggian, dan arah aliran sebelum melanjutkan ke tahap pemasangan berikutnya. Begitu semua sambungan selesai, bendungan pengatur sepenuhnya siap untuk diintegrasikan dengan sistem pintu hilir dan jaringan distribusi air. Dalam saluran distribusi air, bagian-bagian pipa baja besar dipasang secara berurutan dari struktur bendungan, membentuk jalur pengangkutan paralel yang memanjang ke hilir. Di dalam pipa, sambungan dilas sepenuhnya atau dibaut flensa sesuai dengan standar teknik, memastikan kekuatan struktural dan kedap air yang optimal. Setiap segmen pipa diturunkan ke tempatnya menggunakan derek, dengan ketinggian dan penyelarasan yang diatur dengan cermat sebelum diamankan sementara. Setelah semua sambungan dirampungkan, keseluruhan penyelarasan pipa diperiksa untuk memastikan akurasi koaksial, dan bagian dalamnya dibersihkan dari sisa material sebelum sistem dioperasikan. Selanjutnya, sistem jalur cabang dibangun untuk mendistribusikan air lebih jauh ke zona pertanian individual. Berbeda dengan kanal terbuka, sistem ini terdiri dari pipa baja paralel besar, dengan setiap jalur beroperasi sebagai cabang distribusi independen. Pipa-pipa ini bervariasi dalam ukuran, umumnya berdiameter antara 1,5 hingga lebih dari 3 meter, cukup besar untuk mengangkut aliran air yang stabil dalam jarak jauh tanpa memerlukan pompa tambahan. Sepanjang setiap jalur pengangkutan, tanah digali menjadi parit-parit panjang dengan kedalaman seragam, memastikan bahwa pipa ditempatkan pada ketinggian desain yang benar, sehingga air dapat mengalir sepenuhnya karena gravitasi. Bagian-bagian pipa baja diprefabrikasi dalam modul sepanjang puluhan meter, dan dikirim ke lokasi dalam kelompok. Pipa-pipa ini kemudian diturunkan secara berurutan ke dalam parit menggunakan derek tugas berat. Sebelum disambung, setiap bagian diselaraskan dengan cermat sepanjang sumbu umum, menggunakan penyangga dan instrumen pengukur tinggi untuk mencegah ketidaksejajaran dan tegangan operasional. Sambungan antar bagian pipa dibuat dengan teknik pengelasan keliling penuh, biasanya melalui pengelasan busur atau sistem pengelasan otomatis. Ini menghasilkan lasan 360 derajat yang terus-menerus untuk memastikan kedap air sepenuhnya. Setelah pengelasan, setiap sambungan diperiksa secara visual dengan menggunakan pengujian ultrasonik atau pengujian tekanan dan kebocoran untuk mendeteksi adanya cacat yang berpotensi menyebabkan kebocoran di masa mendatang. Setelah seluruh pipa dirakit sepenuhnya, bagian dalamnya dibersihkan untuk menghilangkan sisa terak pengelasan dan material lainnya sebelum dioperasikan. Pasir halus kemudian ditempatkan secara merata di sekitar pipa, membentuk lapisan pelindung yang mendistribusikan beban dan mengurangi risiko deformasi akibat penurunan yang tidak merata. Akhirnya, parit diisi kembali secara berlapis dan dipadatkan, memastikan pipa dalam kondisi tanah gurun yang keras siap untuk membawa air yang vital ke lahan pertanian baru yang dijanjikan oleh proyek Delta Baru. Akhirnya,
Stasiun pemompaan cerdas dibangun di ujung hulu proyek, dekat dengan Sungai Nil, untuk memastikan suplai air ke seluruh jaringan pengangkutan hilir. Stasiun ini dilengkapi dengan unit pompa submersible berkapasitas tinggi yang terhubung langsung ke pipa intek dalam dan cekungan intek beton bertulang. Ini menjamin aliran air yang stabil, bahkan saat permukaan air sungai berfluktuasi. Setiap unit pompa dikelola oleh penggerak frekuensi variabel, FVD, dan sistem kontrol listrik pusat, memungkinkan penyesuaian kecepatan pompa secara real-time sesuai dengan permintaan sistem. Sensor yang mengukur ketinggian air, tekanan, dan aliran terus-menerus mengirimkan data ke sistem kontrol, memungkinkan pengoperasian otomatis sekaligus mengoptimalkan efisiensi energi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun pembangunan berkelanjutan di gurun, sistem ini terhubung sepenuhnya dan siap untuk dioperasikan. Pada saat yang ditunggu-tunggu ini, pintu air pengontrol dibuka untuk pertama kalinya, memungkinkan air Sungai Nil mengalir ke jaringan kanal dan pipa yang baru dibangun. Air mulai mengisi waduk pengatur, melewati struktur kontrol, dan mengalir jauh ke dalam sistem cabang paralel yang dibangun di hilir. Setiap segmen proyek dipantau dengan cermat selama pembukaan pintu air tersebut, memastikan aliran yang stabil dan aman di seluruh sistem. Sejak saat itu, apa yang dulunya hanya ada dalam sketsa dan perencanaan resmi, kini menjadi aliran nyata di tengah gurun. Lihatlah lingkaran hijau yang baru muncul di antara gurun. Itu adalah zona pertanian yang baru terbentuk, hidup berkat air yang dialirkan melalui sungai buatan yang baru saja mencapainya. Di lahan yang dahulu tandus, sistem irigasi pusat yang besar kini menjulang tinggi, berputar perlahan di sekitar titik tetap, mirip dengan jarum jam raksasa yang berputar di gurun. Dengan setiap putaran, air diserap secara merata ke dalam tanah, mengubah pasir panas menjadi lahan pertanian yang subur dan dapat ditanami sepanjang tahun. Dari ketinggian, lingkaran-lingkaran ini bukan sekedar geometri modern. Ini adalah bukti nyata bahwa gurun tengah mengalami redefinisi. Lebih dari 200.000 hektar lahan pertanian baru kini telah terbentuk di lahan yang dulunya kosong, memperluas ruang produktif, memperkuat ketahanan pangan, dan membentuk kembali masa depan seluruh wilayah. Bersamaan dengan pertanian tanaman, produksi ternak pun dikembangkan secara bersamaan di lahan yang baru direklamasi. Lahan gurun yang sebelumnya kosong diratakan, tanah distabilkan, dan dibagi-bagi sebelum struktur baja pracetak didirikan secara bertahap. Dalam waktu singkat, kandang ternak berskala besar terbentuk di bekas pasir, lengkap dengan struktur atap, kolom-kolom struktural, dan lantai beton bertulang. Desain kandang terbuka yang mengoptimalkan ventilasi alami dan naungan melindungi kawanan ternak dari iklim panas. Air dari jaringan pengangkutan utama dicabangkan khusus untuk penggunaan ternak, menyediakan sumber minum, sanitasi, dan pendingin. Pakan ternak dihasilkan langsung dari ladang sekitar yang baru ditanami, menciptakan sistem terintegrasi yang menghubungkan produksi tanaman dan peternakan. Produk daging sapi dari peternakan ini kemudian dikirim langsung ke rantai pasokan domestik, mengurangi ketergantungan pada impor dan memastikan pasokan makanan yang stabil untuk pasar nasional. Dengan demikian, perjalanan kita menelusuri bagaimana Mesir membangun sungai buatan untuk mengalirkan air dari Sungai Nil, meletakkan dasar bagi proyek ambisius Delta Baru, resmi berakhir. Proyek mega ini telah menyerap puluhan miliar dolar dan memakan waktu hampir 1 dekade untuk dibangun. Namun, nilai jangka panjangnya jauh melebihi angka-angka tersebut. Delta Baru bukan sekedar sungai baru di gurun, ini adalah infrastruktur, pertanian, dan ekosistem pangan yang sepenuhnya baru. Dari air dan tanah hingga tanaman, ternak, dan rantai pasokan makanan, semuanya kini sedang mengalami transformasi di atas apa yang dulunya gurun tandus. Sampai jumpa di video selanjutnya.